Bagi menjadi pemikiran keamanan tadi, gitu ya. Ada konsep keamanan tradisional dan konsep keamanan dewasa ini atau kontemporer itu terbarukan. Seperti yang dijelaskan ya di atasnya ini tadi kan. Jadi sudah dibagi menjadi dua gitu loh. Keamanan itu ini gambaran singkatnya tuh atau mudahnya gitu ya. Keamanan itu aman kan. Kita tuh setiap warga negara, setiap individu tuh harus merasakan secure atau merasa aman. Aman itu banyak gitu. Aman tuh bukan hanya kita merasa apa namanya terlindungi dari ancaman luar tadi gitu ya. Kita bukan hanya harus aman dari perang gitu. Selain itu apa? Hal terkecil kita juga harus aman dalam ekonomi. Kita juga harus aman dalam terpenuhi pangan, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Nah, itu yang sudah menjadi definisi aman sekarang atau secure tadi seperti itu. Jadi dua poin tadi atau dua bagian tadi menjadi hal yang penting gitu ya dalam definisi aman itu sendiri. Oke, sini ya terbagi menjadi dua. Sebelah kiri itu ada konsep keamanan tradisional atau konvensional. Itu masuknya ke high politik, di mana didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Contohnya, isu-isu yang dikaji seperti war and violent conflict, seperti perang, kemudian ada security dilemma, ada deterrence, ada arm race, ada arm control, dan ada disarm, disarmament. Nanti saya searching dulu. Nah, lalu yang sebelah kanan ya itu konsep keamanan sekarang atau kontemporer. Masalah keamanan ini lebih diperluas lagi pada isu-isu yang bersifat multidimensional. Isu-isu yang dikaji contohnya seperti money laundering, ada drug trafficking, ada kejahatan terhadap anak, gitu ya. Kemudian ada isu gender, kemudian ada perihal terorisme, environment, nanti banyak. Ada yang terbarukan apa contohnya? Ada cybercrime dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Sini ya. Di sini adalah tolak ukur dalam mengukur keamanan itu sendiri atau security. Yang pertama, berapa besar ideologi dapat menangkal ancaman, ya. Yang kedua, berapa besar ideologi dapat mengatasi ancaman itu sendiri. Yang ketiga adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi, dalam pengukuran ini kita bisa menggunakan tiganya, ya, kemampuan, keyakinan. Lalu dilihat apa lagi kelemahannya dan sebagainya macam. Oke, di sini ada pengertian dari Buzan ya. Dari Buzan yang menjelaskan bahwa security of human collective, not just state, was affected by factor in five major sector. Nah, jadi hmm, ada yang bisa jelaskan nggak maksud Buzan ini gimana? Yang tahu? Ari Triadi, ada nggak Ari? Ari? Ada orangnya? Suara saya kedengaran nggak semuanya? Kedengeran, Miss. Oke. Ari ada? Nggak ada ya? Join saja, tapi nggak ada orangnya. Atau masih tidur? Yusna, ada Yusna? Yusna Elin Nisa?
Yusna ada? Yusna ada? Ini Miss tuh sambil absen kalian ya sebenarnya manggil-manggil gini. Oke, berarti Yusna nggak ada ya? Join doang ya? Yovan Ridwana. Ada? Aja nih, Miss. Oke, Yovan. Tadi kan sudah dijelaskan ya pengertian. Jadi keamanan itu terbagi menjadi dua. Ada yang tradisional dan juga non-tradisional. Nah, terus di sini di layar kamu lihat, kamu baca. Ini menurut Buzan ya. Buzan ini merupakan ahli atau merupakan apa ya? Ya ahli lah intinya itu ya. Di bidang hubungan internasional. Dia menjelaskan security of human collective, not just state, was affected by factor in five major sector. Sepenangkapan kamu ini maksudnya gimana yang dijelaskan Buzan ini? Ya, Van? Ya, Van ada? Ya, Van? Ya, Miss. Oke, Van. Ini sartiin ya. Buzana itu kan kamu baca nggak ini di layar? Udah kelihatan belum di handphone kamu atau laptop kamu? Ngejelasin apa Buzan itu? Eh, kalau keamanan itu tuh sebenarnya eh, nggak nggak hanya dari sebuah negara, Miss. Tapi Hmm, sebenarnya keamanan itu tuh eh, berpengaruh juga dengan ada limanya faktor, Miss. oke, 5 faktor ya. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Kita kelas pagi banget ya. Kalau di jadwal emang emang jam 8 ya hari Rabu itu ya. Memang jam 8. Ini yang kelas Palembang atau Indralaya? Ini yang kelas Indralaya, Miss. Oh, Indralaya ya. Yang jam 1 itu Indralaya juga ya? Yang keamanan internasional. Ada berapa kelas di Indralaya itu yang studi keamanan internasional? Ada 3 kelas, Miss. ABC. Oke. Kalian kelas apa? A, B, atau C? Kita kelas C. Kelas C. Terus yang A sama B itu hari apa ya? Sebentar ya, Miss. Nari cari tahu dulu. Oke, jadi memang di sini Buzan menjelaskan ya, security of human collective, not just state. Jadi keamanan itu bersifatnya tuh kolektif, bukan hanya negara saja gitu ya, tapi banyak faktor yang lainnya. Di mana di sini memiliki 5 sektor seperti itu. Apa saja sektornya? Di bawah sini dijelaskan ya, ada militer, ada politik, kemudian ada sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Kalau suara Miss nggak kedengaran atau ada gangguan atau kekecilan itu boleh bilang aja ya, atau chat di kolom seperti itu. Atau mungkin nge-lag dan sebagainya macam. Oke, sini ada 5 ya. Ada militer itu jelas, berkaitan dengan interaksi senjata ofensif dan kemampuan defensif antar negara serta cara pandang sebuah negara terhadap niat tertentu negara lain.
Kemudian yang kedua ialah politik, di mana fokus pada pengaturan stabilitas negara, sistem pemerintahan, dan ideologi yang memberikan negara legitimasi. Oke. Kemudian yang ketiga ialah sosial, berpusat pada keberlanjutan dan evolusi pola, baik itu bahasa, budaya, identitas agama, dan nasional ataupun culture yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian di sini keempat ada ekonomi, berkisar akses ke sumber daya, keuangan, dan pasar diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuasaan negara yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir ialah lingkungan hidup, berkaitan dengan pemeliharaan lokal dan biosfer planet sebagai sistem dukungan penting di mana semua lainnya manusia bergantung. Jadi kayak gini, ini kan ada 5 skop ya, tadi sudah dijelaskan sama Buzan itu menjadi 5 bagian. Kalau kalian pahami ya, studi keamanan internasional ini sangat luas sekali. Ini tuh bisa semua lini, gitu, semua isu. Gitu. Bahwa dia tuh menjelaskan, oke, aman. Contoh, nanti dihasilkan apa? Dalam bidang militer. Nanti menghasilkan ada namanya balance of power atau penyetaraan kekuatan. Ini mis langsung kasih contoh PowerPoint yang ada gambar aja mungkin ya. Udah kelihatan belum? Udah, Miss. Udah. Ntar dulu. Ini tuh kalian tuh sebenarnya sama-sama kayak isu kontemporer juga sebenarnya. Ada yang ngambil isu kontemporer nggak sebelumnya? Belum sih, Miss. Kenapa? Belum? Belum, Miss. Belum. Nah, ntar ya. Ini tuh masuk juga ke politik luar negeri sebenarnya. Jadi banyak banget sebenarnya. Bisa disambung-sambungin. Sebentar. Nah, ya. Cari dulu ya. Kelihatan nggak nih karakter isu kontemporer? Di layar Kelihatan. kelihatan ya? Udah ganti ya? Ini Belum. pandangan teoritis, Miss. Kenapa? Di sini pandangan teoritis. Oh, ntar. Pandangan teoritis ya. Oke. Hmm. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Miss. Oke. Jadi kan skupnya tadi, ini kan kalau matkulnya itu studi keamanan internasional. Paling mudah, keamanan itu nanti terbagi menjadi dua. Ada high politik dan low politik. Gitu kan? Kalau high politik itu segala hal yang berkaitan dengan militer, agresi militer, invasi militer, dan segala macam. Kalau politik itu, nah dia bukan aman aja gitu dalam isu ekonomi, kemudian lingkungan, sosial, dan sebagainya macam. Itu masuk ke keamanan bagian low politics. Nah, kalau karakter isu kontemporer ini, masuknya ke bagian mana? Masuknya ke mana? Ada yang tahu nggak? Kayaknya low politik, Miss. Oh, politik ya, karena ini udah dilihat tuh nih. Dia udah nulis kan, ada non-tradisional. Jadi non-tradisional tuh merupakan isu yang terbaru. Kalau tradisional tuh ya kayak kita dulu ya, kayak perang lah misalnya. Perang itu kan ada perang dunia satu, perang dunia dua, perang dunia ketiga. Kalau tradisionalnya segala sesuatu dalam penyelesaian masalah mereka tuh beranggapan dengan cara perang, gitu kan? Perang, 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 perang. Namun ternyata efek dari itu perang itu tuh adalah jalan terakhir sebenarnya.
apabila cara-cara negosiasi atau soft diplomasi itu sudah tidak berhasil. Namun mempelajari dari itu, ya, Perang Dunia I, Kedua, itu tuh lebih banyak ruginya. Apa contohnya? Infrastruktur hancur, perekonomian hancur, bahkan manusianya juga musnah, di bumi hanguskan. Itu kan sudah penyalahan semua ya, baik itu human right, kemudian apalagi banyak-banyak sekali efek-efeknya. Contoh misalnya, kayak efek dari bom atom itu ya, yang di Hiroshima Nagasaki, itu kan efeknya bukan hanya ratusan ribu atau jutaan orang saja yang meninggal, tapi efeknya apa? Itu kan nuklir. Nuklir itu ada kandungan kimia. Jadi kota itu tidak bisa ditempati. Apabila orang tetap tinggal di situ, efeknya apa? Banyak yang menghasilkan kecacatan dan sebagainya macam. Seperti itu. Nah, jadi memang mempelajari dari itu ternyata perang ini efeknya luar biasa. Makanya dibuatlah perjanjian ya pada saat itu. Negara yang kalah harus mematuhi contoh. Nah, yang kalah itu ada Jerman, ada apa lagi Jepang. Kayak Jepang contohnya, dia menandatangani traktat ya atau perjanjian internasional bahwa di kemudian hari tidak boleh memicu atau membuat suatu peperangan. Kemudian yang kedua, dia nggak boleh ada tentara, dia hanya ada kayak self defense ya. Self defense itu kayak keamanannya tapi hanya teritorialnya itu negara saja. Walaupun pada tahun berikutnya mereka sudah ikut serta dalam peacekeeping operation. Itu tuh bagian dari ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia dinaungi atau dibawahi dari Dewan Keamanan PBB atau UN seperti itu. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Bisa, Miss. Kalau kecepatan atau mau ditanya ulang boleh banget ya. Takutnya nanti ini. Oke, kemudian di sini ada karakteristik isu kontemporer. Isu kontemporernya masuknya kemana? Kalau politik tadi, isu-isu terbarukan. Judulnya saja sudah kontemporer, gitu kan. Nah, merupakan ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional dan tidak terpusat pada satu negara tertentu saja, atau memiliki dimensi regional dan juga global. Oleh karena itu, sering disebut sebagai ancaman keamanan transnasional. Gitu ya. Nah, jadi dia tuh skupnya bukan hanya skupnya itu di suatu negara saja, tapi sudah transnasional, sudah melintasi batas wilayah nasional, dan sudah global contohnya. Nah, kemudian tidak terfokus pada suatu lokasi geografis. Isu-isu ini seringkali sulit dikenali karena sifatnya melewati batas-batas antar negara hingga batas-batas regional tadi, seperti itu. Tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer semata. Kekuatan militer pada jangka panjang tidak dapat lagi digunakan secara efektif untuk mengatasi ancaman isu-isu global tersebut. Kemudian yang terakhir, mengancam eksistensi suatu negara maupun individu-individu yang merupakan bagian dari negara tersebut. Jadi, ini tuh banyak kejahatan terbarukan ya. Lintas batas, contoh, bisa kasih contoh nggak tentang isu kontemporer yang melewati batas-batas regional suatu negara? Udah bisa kasih contoh? COVID, Miss. Oke, COVID bisa. Terus apa lagi? Itu masuknya ke wabah ya, wabah kesehatan. Efeknya tuh kok bisa Miss dari virus doang efeknya bisa masuk ke isu kontemporer atau isu low politik? Nggak bisa. Lagi mungkin yang bisa dijelaskan? Terorisme, Miss. Oke, terorisme. Terus apa lagi? Pemanasan global, Miss. Oke, masuknya ke isu lingkungan ya. Sudah dijelaskan. Lagi, ada yang bisa menjelaskan nggak? Misalnya, kan tadi ada temennya yang bilang COVID, Miss. Kenapa bisa dibilang COVID itu menjadi salah satu isu kontemporer? Kenapa kira-kira? Kenapa ya hanya dengan sebuah virus gitu kan? Kalau logikanya. Kenapa bisa jadi ancaman, menjadi isu?
Ayo, kayak ini udah banyak dibahas ya, lagi di perspektif HI pada saat itu. Yang bisa menjelaskan? Atau mungkin teroris dulu? Oke. Pertama, Miss, Gimana? karena pada COVID-19 itu menjadi kontemporer karena dampaknya yang luas dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Kayak yang pertama itu kan ada dampak global. COVID-19 itu mempengaruhi hampir setiap negara dunia, mengubah cara orang bekerja, belajar, berinteraksi, dan juga menjalani kehidupan sehari-hari secara dramatis. Yang kedua itu ada mempengaruhi kesehatan masyarakat terutama. Dan yang ketiga ada mempengaruhi ekonomi, kayak down bisnis, kehilangan pekerjaan massal, di PHK secara massal, ketidakpastian ekonomi. Terus yang keempat itu ada kebijakan dan tanggapan. Nah, respon terhadap COVID-19 ini termasuk pembatasan perjalanan, lockdown, dan vaksinasi massal yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah dan organisasi internasional. Mungkin yang kelima ada perubahan sosial. Pandemi ini itu memicu perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kerja dari rumah, peningkatan teknologi untuk komunikasi dan pembelajaran jarak jauh, serta peningkatan kesadaran akan kepentingan kesehatan masyarakat dan kebersihan, Miss. Itu sih, Miss. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Lintang, Miss. Oke, Lintang. Sudah menjelaskan ya. Tadi skupnya baru satu loh. Dari COVID aja sudah bisa banyak ya faktornya. Tapi memang iya gitu loh. Kenapa bisa masuk ke isu kontemporer? Tadi sudah dijelasin sama temannya. Ternyata dengan wabah ya, wabah penyakit gitu, itu tuh efeknya tuh bukan hanya di kesehatan saja. Contoh apa? Lagi, ekonomi terganggu nggak? Terganggu sekali, itu luar biasa. Contoh ekonomi misalnya, yang awalnya ya kita bebas melakukan interaksi sosial, misal kalian biasanya main sama teman kalian, nggak ada social distancing, kemudian ya biasa aja. Tapi dengan adanya wabah tadi, gitu ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau kalian lihat waktu itu, lagi tinggi-tingginya ya 2020 gitu. Saya aja yang di Jogja tuh nggak bisa mudik, takutnya carrier ya. Carrier itu membawa dari, nanti kan ada zonnya ya, ada kota-kota yang misal kalau merah itu banyak sekali yang sudah terkena wabah COVID-nya. Yang hijau itu makanya diciptakan lockdown. Contoh kayak penerbangan ya, yang dari luar negeri mau masuk ke tempat kita juga dibatasi atau tidak boleh. Takutnya apa? Membawa wabah tadi. Wabah itu kan cepat banget ya, penyakit tadi ya. Tuh, efeknya apa? Orang yang jualan, kalau kalian lihat ya pada tahun itu tuh, saya rasa dia mematikan ekonomi. Orang yang biasanya berjualan nggak bisa jualan. Dan kan jualan, kita mau beli bahan untuk apa ya? Kebutuhan sehari-hari kita saja di tempat market itu ya di mana swalayan atau apa tuh semuanya sudah habis. Biasanya orang udah nyetok kan. Itu kekurangan sekali. Jangan kan dari itu masker pun waktu itu ya. Masker pun jadi langka. Kemudian apa lagi? Em, efeknya vaksin itu kan juga butuh dana yang besar ya, negara kita juga belum lagi dikorupsiin itu kan jadi sudah belibet sekali pada saat itu. Dan kemudian ditambah lagi apa, jadi masalah orang yang sudah terkena itu kan gini loh, orang yang sakit saja ya, sakit misalnya kan, itu kan tubuh lagi lemah, kemudian psikis juga melemah. Bayangkan misalnya dia harus sendirian, tidak boleh ada yang berkunjung. Di sisi yang ibaratkannya tuh dia sudah lemah, dia sudah sakit, ditambah lagi psikisnya yang ibaratnya kesepian, ketakutan, itu kan bisa memperparah lagi penyakit seperti itu. Jadi memang pada saat itu tuh, mana ya, banyak-banyak sekali, chaos sekali, gitu ya, dari ekonomi kena, kemudian orang yang sakit tadi, gitu ya, apa-apa misalnya, oh COVID, 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 gitu. Kemudian misal kita mau melakukan uh, melakukan apa via transportasi, misal kita mau naik pesawat, itu pun harus pakai tes ya, tes apa namanya, banyak macam ya, ada rapid test, ada yang harus ke ngambil darah atau apa gitu. Nah, itu harus terpenuhi syaratnya.
Seperti itu. Jadi memang efeknya luar biasa sekali. Kenapa masuk ke isu kontemporer? Karena efeknya bukan hanya di kesehatan, tapi di ekonomi. Kemudian ya sebagai macamnya. Namun efek dari tadi karena terciptalah apa? Kita bekerjanya dari rumah, work from home atau WFH ya sering didengar. Tapi efeknya apa? Telekomunikasi itu semakin meningkat. Gitu. Kebutuhan akan misalnya apa? Alat-alat kayak komputer, kayak laptop, handphone dan sebagainya macam. Kemudian apalagi jejaring internet itu sangat dibutuhkan sekali pada saat itu. Lalu diciptakanlah banyak ya, salah satunya nih kayak Zoom ini, kemudian fitur-fitur yang lainnya seperti itu. Tuh, kemudian kalau dan ini ya, saya pernah belajar waktu itu kelas hukum internasional atau apa. Itu tahun 2000, kayak 2019 atau 2020 awal, pokoknya sebelum ada COVID-19. Jadi di situ, di buku itu tuh dijelaskan, isu kontemporer ini ya, banyak sekali gitu. Salah satunya tuh virus, itu udah dijelasin di buku itu. Padahal COVID itu belum ada. Bukan virus tuh kayak DNA ya. Dalam istilah pemusnahan massal ya, misal orang mau apa ya maksudnya, bukan hanya perang aja. Kalau perang nanti kan takutnya kena isu-isu HAM. Udah banyak diciptakan apa contohnya? Virus tadi. Virus, kemudian apa? Dengan virus itu kan bisa memusnahkan juga nggak? Kira-kira. Menurut kalian? Bisa, Miss. Bisa ya? DNA dibuat, ya kan? Atau apa? Jangankan virus yang untuk manusia langsung. Di laptop aja di jejaring ini, nanti banyak. Makanya masuknya ke apa? Ke cybercrime atau kejahatan cyber gitu ya. Memang dibuat gitu loh. Jadi kalau kalian pernah nonton kayak James Bond atau apa gitu, itu memang jarang ada gitu loh. Intelijen negara lain gitu ya yang masuk ke suatu negara. Fungsinya itu untuk apa sih? Mendapatkan informasi kan? Mendapatkan informasi dari negara lainnya. Oh, dia arahnya nanti kemana? Tahun berapa dia condongnya kemana? Misalnya dia mau beli banyak, baik ekonomi misalnya. Kemudian, dia mau mau ngekspor nikelnya nanti ke negara apa ya? Kemudian, oh mungkin dia mau beli pesawat tempur dari negara apa ya kira-kira. Itu kan nanti skupnya tuh panjang rentetannya. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya semuanya ya. Oke. Tadi ada isu lingkungan juga, temennya sudah ngejelasin. Isu lingkungan, nanti banyak. Ada contoh ya, ada efek rumah kaca, kemudian apalagi, misalnya setiap tahun itu kenapa permukaan laut itu terus menurun. Kemudian misalnya pemanasan global itu kan mudah ya. Kenapa? Contoh misalnya di kutub utara atau selatan itu apa namanya? Namanya tuh esnya ya, gunung esnya itu sudah mulai mencair. Itu kan sudah gambaran dari apa? Pemanasan global. Kemudian ibaratkannya apalagi misalnya cuaca nih tiap tiap tahun atau tiap hari itu semakin panas misalnya kan suhu bumi ini. Efeknya apa? Banyak banyak apa misalnya pembangunan industrial, pabrik-pabrik, tapi juga dalam pepohonan itu juga berkurang, banyak sekali deforestasi misalnya nanti kan itu makanya tercipta nanti adanya misalnya green theory atau teori hijau seperti itu. Oke, nah ini ya, ini juga tentang sama aja ya, tentang security, tuh, national security. Kita masuk juga ke dalam politik luar negeri. Ya, cuma ini case-nya kita langsung ke security saja. Ini ya, ini sama aja yang kayak dijelaskan tadi. Menurut Buzan ya, dia menjelaskan bahwa protecting and securing and physical survival of the state from external military threats gitu ya. Dia melindungi dari apa ya? Melindungi teritorialnya dari invasi luar gitu. Depending yaitu dari negara to individual.
Kalau pengertian baru atau isu kontemporer tadi ya, law politik, itu expand from military to social politik aspek, bisa kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya macam. Kemudian kita perhatikan dalam pandangan teoritis, gitu ya. Di sini ada beberapa pandangan teoritis. Ada realis, ada critical theory, ada konstruktivis, ada integrative approach. For realist, dia menjelaskan fokus on the external sources of national security threats outside the boundaries of sovereign state from the anarchical system. Jadi memang fokusnya itu, nah gini, kalau pandangan realis gitu ya, menyikapi keamanan ini sendiri, dia pasti itu lebih ke perlindungan yang bersifat hard power gitu ya. Jadi dia tuh menganggap bahwa ya ancaman itu ya ancaman seperti intervensi, ekspansi, dan sebagainya macam dari luar yang bisa masuk ke wilayah teritorialnya. Untuk melindungi teritorialnya, makanya diciptakan namanya ada national security gitu ya. Nanti terciptalah sovereignty. Sovereignty itu kedaulatan gitu. Kedaulatan tuh contoh apa? Kayak ini contohnya. Itu case dari realis tadi gitu. Jadi pada tahun berapa ya banyak misalnya negara. Tapi ini skopnya di Indonesia. Tahun 2019 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum COVID. Jadi pada saat itu Jokowi ini tuh memberikan anggaran APBN tertinggi itu di Kementerian Pertahanan. Kenapa? Logikanya kan kita pasti bertanya. Kenapa negara kita perasaan aman-aman aja? Kok APBN-nya tertinggi itu dikasih ke pertahanan? Kenapa nggak PUPR gitu ya untuk pembangunan? Kenapa nggak kesehatan? Kenapa nggak ke pendidikan? Kira-kira bisa menjelaskan nggak? Ada apa pada saat itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Suara saya kedengaran semuanya? Terdengar dengan jelas, Miss. Dengar ya. Jadi sampai jam berapa ya? Kayak 10.15 kita off aja ya. Selesai ya. Nanti kita lanjutin minggu depan. Sejauh ini ada yang tanya nggak? Maksudnya paham nggak? Kalau case ini kan kalian udah lihat nih di layar nih. Ada national security yang dilakukan oleh Jokowi pada saat itu. Karena case-nya pertama, ada konflik Laut Cina Selatan gitu ya. Di wilayah kita Natuna. Kemudian negara sekitar itu gitu ya. Mereka memperbarui alat alutsista atau modernisasi alutsista. Menyikapi itu, negara kita melakukan balance of power atau penyetaraan kekuatan dengan melakukan modernisasi juga dalam alutsistanya. Dari skop ini tuh masuk ke bagian mana? Kalau di pandangan teoritis keempat ini, kira-kira. Kayaknya realisme itu, Miss. Realis ya. Kenapa? Karena bersifat ini menganggap bahwa negara sekitar itu anarki, jadi memiliki ketakutan bahwa akan ada ancaman dari negara tersebut. Oke. Yang lainnya?
Jadi ya memang realis yang lebih tepatnya, gitu kan. Kalau realis itu dia kan menyikapi bahwa segala sesuatu. Contoh tadi, ini kan, hmm, ini kelihatan di sini, tuh. Jokowi merasa adanya ancaman dari luar. Nah, ini kan ancaman dari luarnya kan intervensi ya, misalnya kayak yang konflik. Nah, konflik Laut Cina dengan masuknya kapal Guard Coast China ke perairan Indonesia. Gitu. Di Natuna. Kelihatan ini. Nih, saya gedein deh. Ini gambar apa nih? Kira-kira. Jokowi sedang apa? Turun langsung ya. Ini beliau turun langsung ke perairan Natuna. Bukan dia doang. Seluruh ini nih. 3 matra ini, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasal, itu juga ikut terjun langsung. Itu kan sebenarnya gambaran sudah menyikapi apa? Bentuk dari realis tadi gitu ya. Mempertahankan tadi sovereignty tadi, kedaulatannya, kedaulatan negaranya. Dan apa? Dia mengelilingi wilayah perairan Natuna. Kalau kalian pernah lihat tuh ada tuh, dia keliling tuh pakai kapal itu. Kalau sudah menggambarkan ya terhadap dunia internasional. Ini tuh wilayah kami. Natuna itu wilayah teritorial kami. Jadi misal kapal asing, gitu ya, contohnya, itu nggak bisa sembarangan masuk karena sudah menyalahi aturan nggak kira-kira? Ya iya, nanti masuknya ke hukum laut internasional. Kita ada UN clause jelas misalnya. Itu masih ZEE, misalnya zona ekonomi eksklusif. Itu kan ada aturannya. Jadi jangankan kapal, jangankan pesawat. Gitu. Mau masuk wilayah teritorial, misalnya udara ya. Pesawat itu kan melintasi, misalnya. Melintasi lintas udara suatu negara, itu kan nggak bisa sembarangan. Harus ada izin. Begitu juga dengan kapal, kapal asing misalnya. Atau kita mau masuk ke wilayah sudah lautnya Tiongkok atau apa, itu kan harus ada izinnya juga. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lalu lalang. Kamu misalnya ada orang asing gitu ya, asal masuk ke halaman rumah kalian, ke teras kalian. Kalian risih nggak kira-kira? Risih, Miss. Mending risih, takutnya apa? Dia nyolong ya, dia mencuri ya. Ya nggak kira-kira? Itu kan kita, makanya kenapa rumah kadang kan orang tua kalian masang pagar misalnya. Pagar tuh kan sebenarnya kalau diibaratkan negara itu sudah membentuk apa? Membentuk apa? Sovereignty tadi gitu loh. Dari perlindungan tadi dikasihkan batas-batas itu. Jadi misalnya kayak orang asing tuh nggak sembarangan bisa masuk ke rumah. Misalnya nanti ada hewan itu nggak bisa sembarangan masuk ke pekarangan kita. Begitu juga dengan negara. Makanya kalau kalian lihat di perbatasan-perbatasan kayak di darat, itu pasti ada pos yang jaga. Pos misalnya, kita ngambil ya, contoh Kalimantan dengan Malaysia. Itu di Sebatik ya, Sebatik itu wilayah. Nah, Kalimantan itu, Entingkong itu ya. Kalau berbatasan itu kan nanti apa sih ada pos, pos apa? Timpora namanya. Di situ ada posnya, ada TNI, ada pihak imigrasi, pihak apa lagi misalnya, polisian dan sebagainya macam. Jadi nggak sembarangan gitu melintasi itu, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Gitu. Jadi mau melintasi wilayah atau teritorial yang sudah berbeda itu harus membawa kayak surat. Kalau kita mungkin kalau mau keluar negeri itu pakai apa? Pakai paspor gitu ya. Kalau mengunjungi negara apa harus visanya mana gitu. Secara legality kita tuh ada, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau kalau kita masuk tidak menggunakan, misalnya nggak menggunakan paspor itu ya, bisa nggak kira-kira? Misalnya kalian mau ke Jepang, kalian nggak bawa paspor, kalian nggak asal Jepang deh, paling kecil Singapura misalnya. Misalnya kalian orang Batam, mau ke Singapura nih, naik speedboat itu kan paling 30 menit, 40 menit. Masuk ke Singapura, nggak bawa paspor misalnya, bisa nggak? Enggak. Bisa, bisa ditangkap ya nanti kalau terbukti gitu. Seperti itu. Jadi memang setiap negara itu kan memiliki apa ya? Istilahnya tuh
memiliki kemampuan tertinggi lah ibaratnya, hak-haknya tersendiri, kedaulatannya tersendiri yang tidak bisa diganggu oleh pihak luar. Jadi memang ini masuknya ke realis tadi, jelas ya. Ini kan ada balance of power, pengitaran kekuatan. Dia merasa ada ancaman dari luar secara terang-terangan. Ini kan udah ada alutsista, jelas sekali. Kenapa Indonesia? Ya biarin aja misalnya Singapura atau Malaysia mau beli apa misalnya? Kapal selam, atau dia mau beli kapal tempur, atau mau beli pesawat tempur. Kalau kita biarin aja misalnya, ya udah beli aja, kita nggak ada pergerakan juga. Kira-kira apa yang terjadi? Menjadi ancaman, Miss. Ancaman. Ibaratnya kayak gini. Makanya lahirlah istilah atau teori balance of power tadi, pengitaran kekuatan. Jadi nggak bisa antara dua negara itu ya. Misalnya satu itu sangat tinggi sekali kekuatannya, yang satu ini jomplang. Misalnya yang satu nih kuat banget ya. Misalnya kita buat negara, hmm, ini negara A nih, bahkan ini negara B. Nah, kan? Misalnya si A ini kuat banget, dia nguatin di keamanan, pertahanan, ekonomi, pokoknya pesawat tempur yang terbarukan. Sedangkan B ini nih, padahal deketan lah dia nih misalnya, secara geografis ya letaknya. B ini masih tertinggal sekali, ekonomi tertinggal, kemudian keamanannya juga tertinggal, tentaranya nggak banyak, alutsistanya apalagi. Sewaktu-waktu, ya kan, si A ini bisa mengintervensi kan, bisa bisa mengancam kan, mengancam yang si lebih lemah ini kan kira-kira, ya nggak? Bisa mengancam, makanya si B ini melakukan apa? Pengentaran kekuatan juga, balance of power. Jadi gunanya gitu ya, itu nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi memang penting sebenarnya pentaraan tadi. Jadi sewaktu si A itu nggak bisa sembarangan, ibaratkan gitu. Kita juga kuat ibaratkan dalam segi pertahanan keamanan itu. Tapi juga nggak bisa ini juga jadi kayak adu adu ini juga ya, gimana maksudnya? Jadi nanti kayak security dilemma gitu loh. Apa ya? Jadi sudah kayak pertempuran yang si A ini ningkatin keamanan, si B ini ningkatin keamanan. Misalnya kayak Korea Utara ya. Korea Utara dia ngebuat 1.000 nuklir. Terus Korea Selatan nih 1.500. Terus ditingkatin lagi, tingkatin lagi, tingkatin lagi. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya, karena kita ada aturan. Perang pun ada aturan. Kepemilikan nuklir pun itu ada aturannya juga. Hanya persekian-persekian gitu. Nggak boleh sembarangan. Misalnya sisanya boleh. Untuk apa? Pembangkit listrik atau apa. Jadi gunanya buat itu sih, pemenuhan sehari-hari. Kalau misalnya untuk perang dan lain-lain itu nggak bisa sembarangan. Bahkan sudah ada yang mengatur ya. Misalnya hukum internasional itu bagi negara anggota, PBB dan lain-lain itu harus mentaati. Misalnya dalam kepemilikan nuklir nggak boleh lebih dari persekian atau berapa gitu. Takutnya kan nanti misalnya salah satu ini punya ya, itu kan bisa mengancam negara yang lainnya. Dan juga bisa mengancam apa, stabilitas perdamaian internasional. Seperti itu. Oke, silakan ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini? Belum ya? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, kalau konstruktivis itu menjelaskan tentang apa? Coba dibaca dulu nih. 1 menit, nanti saya tanya.
konstruktivis, critical theory, integrative approach ini dibaca dulu, diartikan ya. Oke, sudah dibaca semuanya? Sudah ya? Farhan, ada Farhan? Ada, Miss. Ada Farhan, sudah jelasin nggak? Yang bagian konstruktivis atau critical theory atau integrative approach. Jadi mereka tuh menjelaskan apa sih dalam perspektif mereka mengenai keamanan itu sendiri. Pilih satu ya, Miss, atau semuanya? Ya boleh, satu boleh, lebih boleh. Silakan. Mungkin realisme aja, Miss. Oke, gimana? Menurut saya realisme itu salah satu dari beberapa teori utama yang menekankan pada kepentingan keamanan negara sebagai fokus utama dalam politik luar negeri. Oke. Contohnya itu seperti negara sebagai aktor sentral, kepentingan dan keamanan, keseimbangan kekuatan, kerjasama yang terbatas, lalu perang sebagai inevitable. Seperti itu, Miss. Oke. Yang lainnya? Sudah realis saja. Oke. Abi Hurairah, ada? Abi, ada orangnya? Gak ada ya? Oh, nggak hadir berarti. Adela Putri, ada Adela? Adela? Tidak hadir juga ya berarti ya? Oke. Alean, ada nggak Alean? Alean ada? Nggak ada juga.
Oke, kosong. Amira, ada Amira? Hadir, Miss. Ya, Amira. Di antara tiga ini ya, tuh. Kamu jelasin nggak mau yang mana? Konstruktivis atau critical theory atau integrated approach? Oke, Miss. Bagian konstruktivis ya, Miss. Ya, Kalau boleh. menurut Amira, kalau konstruktivisme itu tuh kayak harus ada pendekatan gitu, Miss. Jadi konstruktivisme itu pandangan yang terbentuk daripada adanya apa sih namanya pendekatan ataupun juga kerjasama. Jadi konstruktivisme itu tuh nggak beralaskan tentang logika ataupun tentang apa sih kerjasama atau apapun. Jadi konstruktivisme itu tuh bisa terbentuk kalau misal kita tuh kayak kerjasama dan juga saling menguntungkan satu sama lain antar negara. Jadi di dalam hubungan internasional konstruktivisme itu juga uh, sifatnya itu dinamis. Jadi tergantung kalau misal kali ini Malaysia dan Indonesia tuh saling berhubungan dan juga saling bergantungan, itu berarti mereka tuh ada yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kalau misalkan ke depannya mereka tuh belum tentu juga bakalan terus kerjasama gitu. Mungkin dari Mira segitu aja. Oke. Yang lainnya mungkin? Ya, Yang Miss. lainnya? Oke, makasih Suaranya Mira. Kekecilan ya? maaf, Miss, agak tadi ada nging-nging gitu Miss suaranya. Oh gitu. Ini udah kedengaran belum? Masih kecil nggak suaranya? Udah Miss, aman. Oke, aman ya. Oke, jadi memang ya dijelaskan ya kalau konstruktivis gitu ya, keamanan dan ancaman itu sebagai konstruk sosial. Bagaimana kita memahami konsep dan proses yang dapat mengubah pemahaman kita, membayangkan komunitas keamanan di mana negara-negara berbagi rasa identitas dan keamanan kolektif. Oke, jadi memang judulnya saja sudah konstruk gitu ya, konstruktivis. Ya, itu tuh sudah pembentukan gitu ya, pembentukan security and trust as social construction. Bagaimana kita bisa memahami ya konsep dan prosesnya itu ya, mengubah pemahaman kita itu mengenai komunitas keamanan, bagaimana negara itu saling berbagi ya identity dan security mereka. Diibaratkan, oke. Jadi memang sudah dijelaskan ya, maksudnya konstruk itu adalah banyak sekali konstruk itu sudah definisinya saja terbentuk atau dibentuk kan, pembentukan. Jadi bagaimana mereka itu membentuk keamanan itu sendiri dan bisa dipahami. Contoh, nanti menghasilkan apa gitu ya dalam keamanan. Banyak sekali organisasi-organisasi gitu. Contoh, kalau fakta apa ya, keamanan di bagian negara in Jerman dan sebagainya macam itu nanti menghasilkan ada namanya NATO ya. Dan NATO itu kan jelas fakta keamanan atau pertahanan antara negara-negara anggota seperti itu. Kemudian nanti apalagi ASEAN. Kalau ASEAN itu ya bersifat ekonomi meskipun nanti sudah lebih dari itu, bukan hanya ekonomi saja, keamanan dan sebagainya macam. Kemudian misal contoh ada Uni Eropa, kemudian misal organisasi tadi ada PBB dan sebagainya macam. Jadi memang biasanya negara ini kan itu juga harus mencari negara-negara lainnya gitu loh untuk apa? Untuk perlindungan atau keamanan negaranya gitu. Contoh misalnya biasanya gitu ya, negara Asia Tenggara ini kan konflik nih misalnya dengan Tiongkok. Tiongkok itu kan banyak sekali mengklaim wilayah Laut Cina Selatan.
itu tuh 9 garis putus-putus ya. Padahal itu dalam hukum laut, UNCLOS, itu tuh wilayah teritorialnya negara-negara Asia Tenggara. Tapi Tiongkok ini tuh ngeklaim, oh enggak ini historical bla 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 bla. Itu kan menyalahi aturan. Contoh banyak, dia sudah ngebentuk misalnya kayak apa ya, kayak terapung gitu loh, kayak pangkalan, bukan pangkalan militer, ya pangkalan militer juga sih. Itu wilayahnya dekat sekali dengan daerah apa? Asia Tenggara tadi, contohnya negara apa? Saya lupa, Filipina atau apa gitu. Tapi efeknya dari itu apa? Pasti negara kita ini kan akan mencari bantuan. Pasti Amerika itu muncul. Nah, Amerika ini kan ikut membantu tuh pada saat itu. Dengan apa? Dengan latihan bersama. Kemudian misalnya dia buat juga pangkalan militernya ya. Amerika itu di kawasan Asia Tenggara. Jadi itu kan sudah bentuk hasil dari kerjasama tadi ya, konstruk tadi, atau menghasilkan ya banyak. Jadi kalau skopnya, kalau mau dijelasin satu-satu tuh, itu luas banget, banyak banget contohnya. Tuh. Kemudian kalau critical theory, analyze threat inside and outside the state, threat of poverty. Jadi ini kalau critical theory, teori kritik ini ya, kritis ini, dia menganalisa bahwa perlindungan itu tuh bukan hanya dari dalam saja, tapi dari baik dari dalam negara maupun luar negara. Contohnya perlindungan seperti dari kemiskinan, kemudian dari lingkungan, degradasi lingkungan, kemudian domestic repression of essential human right, kemudian reside inside the state. Jadi dia skopnya itu bukan hanya ancaman yang bersifat dari luar saja, tapi juga gitu ya, ancaman yang bisa muncul dari dalam. Gitu. Ancaman itu kan banyak ya, dari dalam contohnya. Walaupun dia nggak diekspansi dari negara luar, tapi kalau dia miskin gitu kan, dia juga ancaman dong. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya, negaranya, seperti itu. Itu juga butuh bantuan. Contoh nanti banyak kayak kasusnya apa, banyak negara yang krisis ya, krisis moneter misalnya. Kayak Indonesia tahun 98 itu kita sempat krismon, inflasi, di mana nilai mata dolar itu tinggi sekali, sedangkan rupiah itu turun. Dan begitu juga terjadi dengan Venezuela, kemudian negara-negara yang lainnya. Jadi walaupun dia kayak Venezuela, dia punya sumber daya alam yang melimpah, minyak misalnya kan, tapi ekonominya gitu itu sangat turun sekali. Dia sudah inflasi, ya, dia sudah masuk ke krisis moneter juga pada saat itu. Belum lagi misalnya contoh case-nya di Uni Eropa, Inggris dia Brexit ya atau keluar dari EU itu sendiri, dari Uni Eropa. Kemudian di mana nanti mereka negara anggota itu kan contohnya ada Yunani. Yunani itu kan sempat krisis juga. Nah, itu kan mungkin apakah itu menjadi alasan misalnya si Inggris ini keluar gitu kan dan lain-lain. Jadi memang skopnya banyak. Kemudian ada integrative approach atau combining internal and external factor into a comprehensive national security policy. Integratif tadi ya, kombinasi baik itu internal dan eksternal, faktor dari dalam maupun faktor dari luar yang bisa ya, mempengaruhi keamanan nasional atau kebijakan nasional security suatu negara itu sendiri. Seperti itu. Sejauh ini bisa dipahami ya. Miss, mohon maaf, ini Bi Hurairah, Miss. Kenapa? Tadi pas Miss absen nama Abi nggak ngerespon, Miss, karena Abi tadi lagi di WC dan tadi ya. udah masih sama ketua kelas. Oke. Bisa. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ya, sama. Belum ya? Oke, kalian buat berapa? Satu orang ada berapa? 30 ya? Buat jadi 5 kelompok aja. Itu ya. Kalian buat tentang ini nih, security ya. Sekuritasi suatu negara. Bebas, itu kan banyak sekali nanti. Banyak sekali. Contoh kasus. Nanti kalian buat 2 kelompok ya. Papernya tuh kayaknya ya 7-8 halaman aja. Kemudian nanti kalian buat Canva atau PowerPoint itu bisa kayak ya 5 slide aja gitu ya. Nanti kalian kumpulin jurnalnya,
kalian juga presentasi. Nanti pembagian kelompoknya kayak absensi aja mungkin ya, dibagi. Misal 30 berapa bagi 5, berarti satunya seberapa atau 7 ibaratnya, gitu. Gitu ya, temanya nanti bebas, mau yang high politik atau low politik, gitu ya. Dan nanti masukkan juga dengan melalui pandangan teoritis. Jadi case itu tuh masuknya ke apa? Pandangan teoritis, misal realis, idealis, dan konstruktivis, critical theory, dan sebagainya macam. Gitu. Jadi case bebas, mau perang, Israel Palestina, mau drug trafficking, apalagi perdagangan manusia di negara ini, ibaratnya. Kenapa? Kemudian apa tadi batas teritorial, nanti kalian gunakan national security, sovereignty, tentang apa tadi, konsep kedaulatan dan segala macam. Itu ya, bisa dipahami semuanya? Berarti untuk tugas kelompoknya itu kayak analisis tentang studi kasus studi keamanan gitu ya, Miss? Iya, kan banyak tadi saya jelasin ya, mau yang tradisional, mau non tradisional. Tapi jangan konsep, contoh langsung misalnya kayak di negara. Oh, ada kayak Israel Palestina itu kan jelas tuh. Ini perang tuh, kan? Jelas-jelas sampai sekarang bahkan kan awalnya tentang teritorial gitu. Terus itu tuh masuk ke apa? Ke teoritis bagian apa gitu. Realis kah, critical theory lah, atau apa, segala macam seperti itu ya. Kalau nggak mau yang perang-perangan banget, bisa virus tadi, COVID-19, misalnya. Isu kontemporer, perdagangan manusia, drug trafficking, terorisme, dan segala macam. Itu bisa. Tapi kalau bisa ya isu-isu yang baru-baru inilah. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Izin nanya, Miss. Mm-mm. Berarti kita nggak usah jelasin secara umum mengenai teori tersebut ya. Berarti langsung studi case, langsung bahas gitu. Iya, kayak misal case misalnya gini ya kan. Sekuritasi negara Indonesia terhadap apa gitu. Misalnya invasi atau misalnya modernisasi alutsista di negara-negara Asia Tenggara. Itu kan jadi jelas ya, oh mau ada perlindungan atau peningkatan kedaulatannya gitu. Langsung case-nya, terus nanti oh itu masuknya ke apa? Jelas kalau dalam pandang teoritis itu masuk ke realis karena dia fokusnya segala sesuatu yang misalnya yang mau intervensi dari luar, maka dia akan meningkatkan kedaulatannya, dia akan meningkatkan balance of power-nya, terbukti dengan contohnya, dan meningkatkan APBN-nya tadi. Berarti itu kan APBN di bidang keamanan dan pertahanan. Jadi itu kan salah satu bukti. Kemudian dia, karena negara sekitar itu sudah modernisasi alutsista, kita juga melakukan itu. Itu udah jelas banget. Nah, jadi maksud saya tuh kayak gitu. Generalnya tuh boleh, skopnya misalnya kayak intro aja misalnya. Nah, isu keamanan atau pertahanan sekarang masih menjadi salah satu dinamika yang ada di negara internasional, salah satunya Indonesia. Baru langsung di skopnya kalian mau bahas apa, seperti itu ya. Jadi jangan general misal konsep tentang keamanan aja, tapi nggak ada contoh negaranya. Jangan, saya mau lihat contoh kasusnya negara. Misal kayak apa misalnya. Banyak kan kasus itu. Indonesia aja banyak, apalagi di seluruh dunia ini. Gitu loh. Saya. Izin Miss bertanya. Itu ada rentan waktu buat studi kasusnya nggak, Miss? Kayak dari tahun berapa ke tahun berapa atau bebas? Oh iya, kayaknya 5 tahun sampai 10 tahun terakhir ya. Iya, 5 sampai 10 tahun. Jangan lewat dari 10, nanti misalnya kayak yang setelah bisa gitu ya. Kita ngambil contoh case apa misalnya. Kayak zaman apa tuh namanya? Bush ya misalnya. Itu kan pertama kali gencar-gencarnya terorisme gitu ya. Itu kan tahun 2000-an awal. Boleh aja, tapi saya rasa itu terlalu kejauhan. Saya yang terbarukan aja nih, kayak Indonesia aja masih banyak kan kasusnya separatis, masih nggak? Masih tuh di Papua masih ada gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu, 2004 mungkin GAM pada saat itu kan, tapi itu kan sudah selesai. Yang baru-baru aja, tuh 5 sampai 10 tahun terakhir. Gitu. Karena memang kalau kalian buat skripsi juga nggak boleh lebih dari 10 tahun. Karena takutnya sudah tidak terbarukan gitu ya. Kalau bisa ya 5 tahun terakhir lah. Tuh. Itu ya.
Isu Maaf, lingkungan Miss. bisa, kayak nikel hilirisasi itu bisa. Untuk tugasnya itu dalam bentuk PPT aja atau dalam bentuk paper juga ya, Miss? Dua-duanya. Ya, papernya tadi kan 7 halaman sampai 8. Paper. Ini kan ada 5 kelompok ya. Buat papernya, itu tuh kumpulin semua. Terus udah disiapin juga PowerPoint kalian. Mau PowerPoint, mau Canva, terserah 5 slide aja kayak udah cukup. Intinya poinnya. Selebihnya kalian menjelaskan gitu ya. Jadi satu kelompok, nanti kelompok tuh yang mana dulu gitu ya. Kelompok satu dulu, misalnya satu minggu itu 2 kelompok. Nah, jadi 3 pertemuan itu sudah selesai presentasinya. Itu ya. Maaf, Miss, ini untuk deadline-nya sampai tanggal berapa ya, Miss? Minggu depan ya. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja ya semuanya ya. Sudah bisa dipahami dan dimengerti untuk kelompoknya. Mau saya pilihin atau pilih sendiri? Pilih sendiri aja, Miss. Pilih sendiri. Tapi ini maksudnya disamaratain. Misalnya cowoknya tuh ada 5. Itu setiap kelompok harus ada cowoknya satu-satu dibagiin. Misalnya cowoknya ada 10, berarti setiap kelompok itu ada 2 laki-laki di satu kelompok. Jadi adil ya. Misalnya kalau lebih banyak cewek, misalnya berapa. Jadi dibagi tuh, nyambung kan maksudnya disamaratakan, dapat semua, gitu ya. Terus jangan sampai ada temennya yang nggak ada kelompok. Kalau saya tanyain nanti, kenapa misalnya temennya ada yang nggak diajak. Itu ya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Miss. Ini, Miss. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Semoga ilmunya bisa pahami dan diimplementasikan yang baiknya, yang kurangnya maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, gitu ya. Kemudian ya, selamat pagi, terima kasih. Saya tutup. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.